Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Badai Priangan. Kembali lagi bersama saya di program acara Ulas Berita. Pada kesempatan kali ini saya tidak akan mengulas sendiri, seperti biasa akan ditemani oleh rekan saya yaitu saudari Rosma Yanti. Rosma, gimana kabarnya? Alhamdulillah Tarifda sehat. Tarifda gimana, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya, seperti biasa ya Teh, pada kesempatan kali ini kita akan mengulas sejumlah berita yang sudah termuat di Koran Harian Umum Kabar Priangan edisi Sabtu 8 Februari 2025. Kita langsung ke berita pertama yang akan kita ulas, ada di halaman pertama yang mana praktisi seni Ciamis dorong Disbudpora bentuk Dewan Kesenian. Kesenian tradisional di Kabupaten Ciamis hampir punah. Para pelaku dan juga praktisi seni mendorong Dinas Kebudayaan Pemuda dan Olahraga atau disingkat Disbudpora Ciamis untuk membentuk Dewan Kesenian. Pasalnya, sebagaimana diketahui Kabupaten Ciamis sendiri mempunyai kesenian tradisional yang cukup banyak. Pada era modern ini, kesenian di Kabupaten terancam punah karena adanya berbagai faktor. Maka dari itu, sejumlah praktisi seni di Kabupaten Ciamis mendatangi kantor Disbudpora Ciamis. Mereka mendorong agar dibentuk Dewan Kesenian sebagai wadah untuk pelaku seni dan juga supaya fokus di bidang kesenian. Yang membaca berita ini memang namanya bagus seni ya? Itu perlu dilestarikan gitu ya. Betul. Perlu bisa dilestarikan agar tidak punah karena yang kita ketahui bahwa Indonesia ini ragam budaya, sukunya, budaya, rasnya, dan kesenian ini perlu sekali untuk dilestarikan. Jadi Dewan Kesenian ini kita dukung penuh ya Teh. Betul. Atas akan diadakannya praktisi seni Ciamis yang didorong oleh dinas terkait. Oke, Tarifda, kita lanjut ya di informasi wilayah Kabupaten Tasikmalaya. Di sini KONI Kabupaten Tasikmalaya siap bangkitkan olahraga daerah. Nah, KONI itu apa? KONI itu adalah singkatan dari Kepengurusan Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Kabupaten Tasikmalaya periode 2024-2028. Telah resmi terbentuk. Eri Purwanto terpilih sebagai Ketua Umum, didampingi Nana Sumarna sebagai Sekretaris Umum dan Nana Suryana sebagai Bendahara Umum. Di sini disampaikan katanya, KONI Kabupaten Tasikmalaya langsung bergerak cepat untuk memajukan olahraga di daerah. Sebanyak 40 cabang olahraga atau caber telah dikumpulkan di kantor KONI yang baru di Jalan Raya Singaparna pada Jumat bulan Februari 2025. Kepengurusan KONI Kabupaten Tasikmalaya sudah terbentuk. Tinggal menunggu pelantikan, waktunya disinkronkan dengan waktu, kata Pak Bupati, Pak Ade Sugianto. Di sini juga disampaikan bahwa rencananya katanya kami akan menghidupkan kembali KONI tingkat kecamatan dan kami merancang agar Pemkab, Porkab dihidupkan lagi. Itu supaya geliat olahraga di daerah hidup lagi dan prestasi atlet makin baik serta kompetitif. Nah, membaca atau mendengar informasi yang barusan ya Tarifda, dengan adanya KONI atau Kepengurusan Komite Olahraga Nasional Indonesia ini menjadi salah satu ruang ya untuk bisa mengekspresikan diri, terutama untuk mengembangkan bakat di dunia olahraga. Nah, tidak sedikit juga dari banyaknya cabang olahraga di Indonesia, olahraga-olahraga yang telah menjadi ajang kompetisi ya Tarifda, itu telah membawa nama Indonesia tidak hanya di kancah nasional tapi juga di internasional. Nah, semoga kita doakan dengan adanya kepengurusan KONI yang baru ini bisa membuat organisasi KONI serta munculnya para generasi muda yang berbakat di bidangnya masing-masing. Oke, Tarifda bisa lanjut. Oke, lanjut ke berita selanjutnya, yaitu datang dari wilayah Garut, yang mana sidak di Lapas Garut, barang terlarang disembunyikan di area luar Blok Hunian. Dalam upaya menjaga keamanan dan ketertiban di lembaga pemasyarakatan atau Lapas kelas 2A Garut, jajaran kantor wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan di Jenpas, Jawa Barat melaksanakan inspeksi mendadak ke Blok Hunian warga binaan. Kegiatan tersebut dipimpin oleh Kepala Bidang Pengamanan, Perawatan, dan Kepatuhan Internal Soekarno Ali bersama timnya yang disambut langsung oleh Kalapas Garut, Rusdedi, dan jajarannya. Sidak tersebut merupakan bagian dari instruksi Kepala Kantor Wilayah Ditjenpas Jawa Barat yang bertujuan untuk mengevaluasi situasi keamanan di dalam lapas sekaligus memastikan tidak adanya barang-barang terlarang di Blok Hunian.
Disebutkannya proses penggeledahan dilakukan secara menyeluruh. Sebelum pemeriksaan kamar hunian, para warga binaan permasyarakatan terlebih dahulu diperiksa oleh petugas. Setelah itu, petugas menggeledah setiap sudut kamar, termasuk rak pakaian, peralatan makan, kamar mandi, ventilasi, dan kolong tempat tidur. Hasilnya, ungkap Soekarno Ali, di blok hunian tidak ditemukan barang-barang seperti narkoba maupun HP. Namun, petugas berhasil menyita sejumlah barang yang berpotensi menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban, seperti botol, kaleng, sendok logam, serta korek api gas yang langsung diamankan oleh petugas. Dengan hasil positif dari giat ini, pihak kantor wilayah Ditjen Pas Jawa Barat berkomitmen untuk terus melakukan pengawasan rutin guna memastikan lapas tetap menjadi tempat pembinaan yang mendukung pemulihan warga binaan. Ya. Membaca berita ini tentunya ini berita yang positif ya, berita yang positif karena sidak itu perlu dilakukan di segala lini ya, termasuk di lapas juga. Ini perlu adanya pemeriksaan secara berkala karena agar tidak adanya barang-barang terlarang yang dapat mengakibatkan ya kerugian di dalam maupun di luar lapas gitu. Bisa lanjut mungkin deh. Kita lanjut Teribda ke informasi di wilayah Ciamis, Baraya. Di sini diinformasikan bahwa geliat literasi dari pinggir sungai Cileur katanya. Saya bacakan informasinya. Masih menunjukkan pukul 7 pagi, namun sejumlah anak sudah berkumpul di sebuah lapak buku yang digelar di Cileur River Walk, Kecamatan Ciamis, lapak buku yang menyediakan berbagai bacaan-bacaan katanya. Di sini juga disampaikan anak-anak tersebut berkumpul untuk mengambil kertas bergambar lalu mereka mewarnai. Ada 2 meja bulat bundar, diduga meja tersebut sudah tersedia spidol dan pensil warna untuk mewarnai. Anak-anak juga datang sebagian besar itu tidak membawa alat untuk mewarnai. Mereka mengambil kertas gambar yang disediakan. Di sini juga disampaikan katanya inovasi geliat ini diinisiasi oleh 5 anggota KPPI Ciamis, yaitu Rena Herliani, Teti Gumiawati, dan beberapa rekan lainnya yang memang seorang penulis pada tahun 2024 perpustakaan mendapatkan bantuan 1000 buku dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Inovasi ini lahir dari kesadaran untuk memanfaatkan bantuan 1000 buku yang telah diberikan. Nah, mendengar informasi yang barusan Teribda ini sangat luar biasa sekali ya bagaimana hari ini budaya literasi terus dikembangkan oleh beberapa orang gitu ya, termasuk kan memang harus kita tanamkan sejak dini. Dan informasi literasi ini juga pernah disampaikan ya Teh di episode sebelumnya tentang dunia literasi gitu, apalagi dengan didorong oleh dukungan dari kementerian gitu tentang bagaimana hari ini anak-anak supaya tidak hanya fokus belajar di sekolah tapi juga mereka bisa belajar di tempat atau ruang yang lain sehingga wawasannya bisa lebih bertambah. Tentunya perkembangan otak anak juga bisa lebih terasah gitu ya Teh. Lanjut Teribda. Lanjut ke berita selanjutnya yang akan kita ulas. Ini datang sebagai berita penutup ya Teh. Sebagai berita penutup yang datang dari wilayah Kota Tasikmalaya, yang mana Ivan Diksan belum pikirkan lanjutan kiprah di dunia politik. Selepas mengikuti kontestasi Pilkada 2024, mantan Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya tampak menikmati aktivitasnya di STIA YPPT Priangan Timur. Selain mengelola yayasan yang ia pimpin, ia juga mulai aktif mengajar dan beberapa kali terlihat menguji tesis untuk mahasiswa program pasca sarjana di kampus yang berlokasi di Jalan Perintis Kenardekatan itu. Ketua Prodi Pasca Sarjana STIA Dr. Basuki Rahmat membenarkan bila dunungannya di STI itu tampak sudah mulai menikmati aktivitas barunya sebagai dosen. Beliau juga beberapa kali menguji tesis sejumlah mahasiswa. Ivan sendiri tak menampik bahwa dirinya sudah mulai menikmati masa pensiun sebagai purna PNS, sembari beradaptasi dengan lingkungan kampus yang lebih total ia lakoni pasca ikut berkontestasi pada Pilkada 2025. Hanya saat disinggung soal nama dirinya dikaitkan dengan sejumlah partai politik, ia hanya tersenyum. Saat ini dirinya mengaku belum punya rencana dan belum terpikirkan untuk melanjutkan kiprah politiknya di dunia politik. Ya, malah deklarator PAN Haji Heri Hedriani MH mengapresiasi bila 2 tokoh tersebut tertarik untuk ikut berkontestasi dalam Musda PAN. Sebab setelah terpuruk di Pileg dan Pilkada 2024, PAN membutuhkan figur kuat dan punya komitmen untuk berkorban agar bisa move on. Membaca berita ini informasi baru ya Teh terkait mantan sebagai purna PNS ya Pak Ivan Diksan ini.
ternyata beliau sedang menikmati masa-masa pensiunnya ya Teh dari Betul. ASN dan fokus di kampusnya atau sebagai dosen gitu ya Teh. Betul. Dan kita doakan semoga Pak Ivan Diksan ini sehat selalu ya Teh. Amin. Sehat selalu dan menjalankan aktivitasnya sebagaimana mestinya gitu ya Teh. Kita lanjut ke ragam ikan mungkin Teh. Betul. Oke. Untuk yang terakhir di sini seperti biasa kita ada ragam iklan Baraya Priangan yang mana ragam iklan ini terdapat di lembar terakhir. Di sini ada sejumlah jasa atau penawaran menarik, ada alat elektronik dan juga sewa kendaraan yang bisa Baraya cek di ragam iklan. Dan seperti biasa, sejumlah berita yang sudah kita ulas tadi selengkapnya dapat dicek di portal kabarpriangan.com. Dan untuk informasi menarik aktual terhangat menariknya lainnya itu dapat dicek atau diikuti platform media sosial kita, ada X, YouTube, TikTok, Instagram, dan juga Facebook. Dan mohon maaf atas segala salah dan kekurangan ya Teh. Saya Rizda Zudia pamit undur diri. Saya Rosmanti pamit undur diri. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.